Selamat pagi saudara seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamat dan pendengar dimanapun Anda berada. Berita hoak ternyata sudah ada sejak zaman Yesus. Para penjaga mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi para imam-imam kepala dan tua-tua mencoba untuk memberikan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus. Dalam Injil hari ini, kabar gembira mengalir dari perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit. Dalam perjumpaan tersebut, para murid diperkenankan mendekati, memeluk kaki Yesus dan bersembah sujud menyembahnya. Perjumpaan tersebut merupakan anugerah iman sungguh besar yang menguatkan hati mereka untuk membebaskan diri dari rasa takut. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkan diri dikuasai rasa takut, sebab Tuhan selalu menyertai mereka dan cinta sudah mengalahkan maut. Sementara berita bohong bertumbuh dari perhitungan untung rugi, bukan dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berita bohong bagaikan korupsi yang merongrong kehidupan. Ia mengandalkan diri pada kekuatan diri, pada kekuatan uang, dan bagaimana bernegosiasi untuk kepentingan diri sendiri, bukannya mendorong orang untuk membebaskan diri dari rasa takut dan kemudian menyembah Tuhan. Berita bohong malah mengajak orang untuk tunduk pada rasa takut dan kemudian menggantungkan diri pada kekuatan uang. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kabar gembira bukanlah berita bohong. Pengikut Kristus mesti mau belajar, mau mendengarkan dengan seksama untuk membedakan kabar gembira dari berita bohong. Kabar gembira menyuburkan iman, yang mengikiskan rasa takut dan mendorong hati untuk secara penuh bersujud menyembah Tuhan. Sementara itu, berita bohong membuat hati kita menjadi beku, mengajak berlindung pada kekuasaan uang, serta mengutamakan gengsi pribadi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, kebangkitan Kristus sungguh nyata memberikan api sukacita yang besar untuk para pengikutnya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menampakkannya dalam penuh dengan sukacita karena Yesus sudah bangkit.
Sukacita yang bersumber pada kebangkitan Kristus tidak bisa dibendung atau dipadamkan. Semoga sukacita Paskah kebangkitan Kristus menjadi sumber sukacita dalam menjalani hidup kita masing-masing. Para saudaraku seiman dalam Kristus, melalui Injil hari ini kita dengarkan bersama, kita pun diminta untuk mewartakan kabar sukacita, kabar gembira, baik di dalam keluarga, di tengah rutinitas pekerjaan kita, di mana kita tinggal. Kita diharapkan bisa untuk mewartakan kabar sukacita tersebut seperti perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada kita sebagai pengikutnya. Dalam kebangkitan, hidup kita semoga semakin diperbaharui dan semakin membawakan makna yang mendalam untuk kita, dan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, tuntunlah kami untuk bisa membebaskan diri dari rasa takut, ketergantungan pada kekuasaan uang dan ketamakan ataupun gengsi. Doa ini kami serahkan kepada Tuhan dengan dalam Kristus Tuhan kami.